Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil muhkamit tanzil, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Bapak Ibu sekalian sidang jemaah maghrib yang semoga selalu dimuliakan oleh Allah, marilah kita kembali mengucapkan syukur dengan ungkapan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabb pencipta alam semesta ini, yang mana pada hari ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat yang sangat luar biasa, nikmat keimanan, nikmat keislaman. Karena Islam ini adalah nikmat yang paling besar, dan nikmat di atas keimanan dan di atas sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan keselamatan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah, Bapak Ibu sidang jemaah maghrib yang saya cintai karena Allah, tahukah kita apa musibah yang paling besar yang menimpa umat manusia? Karena beberapa hari ini kita melihat berbagai macam musibah, terkhusus yang terjadi di tanah air kita. Baru-baru ini musibah gempa bumi di Pasaman, ya, Pasaman Barat, Sumbar, ya, Sumatera Barat. Itu diantara musibah Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ada musibah yang paling besar daripada itu semua. Apa itu, Pak? Musibah dalam agama. Kenapa? Para ulama mengatakan musibah yang menimpa agama itu jauh lebih besar, karena Rasulullah berlindung dari musibah ini. Dalam sebuah doa beliau, yang mana doa ini telah disinyalir atau telah dituangkan, telah diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dalam sunannya, dan disahihkan oleh Imam As-Suyuti rahimahullah. Kata Nabi dalam penggalan doa beliau, la taj'al musibatana fi dunyana, ya Allah, fi dinina, afwan, wala taj'al musibatana fi dinina, ya Allah, janganlah engkau jadikan musibah yang menimpa kami dalam agama kami. Wala taj'alid dunya akbar hammina, dan janganlah engkau jadikan dunia ini motivasi terbesar dalam hidup kami. Wala mabalagha ilmina, dan janganlah engkau jadikan dunia ini fokus pengetahuan kami, ilmu kami hanya terfokus pada dunia saja. Jangan, ya Allah, kata Rasulullah. Karena akhirat itulah yang sebenarnya. Jadi musibah yang paling besar itu musibah agama, Bapak Ibu. Kalau musibah dunia, orang bersabar dapat pahala. Bahkan disebutkan dalam hadis sahih Imam Al-Bukhari, bahkan Rasulullah mengatakan jangankan musibah gempa bumi, musibah kebakaran rumah, cukup hanya tusukan duri yang menusuk seseorang, maka itu menjadi takfiratun lidzunubihi, menjadi penghapus dosa-dosanya, dengan catatan dia sabar, dia menerima ketentuan Allah tersebut. Kalau musibah dalam agama, musibah yang paling besar dalam agama adalah musibah kemurtadan, musibah kekufuran. Kalau musibah dalam agama, orang kekeh dalam kemurtadan, dia diancam dengan kekekalan kelak di neraka. Nggak bisa sabar, dia sabar itu untuk perkara yang baik, keras kepala dalam kekufuran. Dan itulah yang terjadi di tengah-tengah sebagian kaum muslimin sekarang. Namun terkadang kaum muslimin ya hanya fokus pada musibah dunia, padahal di situ ada musibah besar yang lagi merongrong terkhusus di provinsi Jambi ini.
Kemarin kami sowan ziarah ke Merangin. Beliau mengatakan ya, berapa banyak sekarang dari orang-orang Islam yang dimurtadkan katanya. Ini bukan kata saya, beliau punya data. Bahkan ada orang yang sudah mu'alaf di Pemenang 33 kakak, 30 sudah dimurtadkan. Orang-orang misionaris sekarang bergerak luar biasa. Bahkan mereka menjamin kalau mau masuk Kristen 1 minggu kami kasih kalian uang 1 juta. 1 minggu Pak, bayangkan 1 juta, dan pendidikan gratis, kesehatan gratis. Kaum muslimin di mana gitu Pak ya? Bahkan kami menemui ya suku anak dalam kemarin di Bukit Mengkilam itu, temunggungnya mengatakan kami ini seperti di awang-awang Pak Ustadz katanya. Maju nggak bisa, mundur nggak bisa. Kami dahulu sudah diislamkan, tapi kami butuh ada ustadz kesini mengajar kami. Kami pingin sholat, nggak bisa sholat, nggak tahu Pak. Itu sudah dapat nikmat Islam. Kami ingin sholat. Kami tidak mau lagi memakan makanan yang haram. Dahulu makan babi, sekarang nggak lagi. Tapi kami nggak bisa. Bagaimana caranya gitu? Ini musibah besar nih Pak. Kemudian misionaris sudah mulai mengintai-ngintai nih Pak. Kita nggak punya apa-apa kaum muslimin ya. Padahal muslim mayoritas ya, mayoritas di negara ini Pak. Inilah luar biasa hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saudara kita, meskipun mereka nggak bisa baca tulis, namun setelah mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, mereka saudara kita. Mereka layak mendapatkan perhatian kita sebelum, nauzubillah, akidah mereka belum kuat Pak, keimanan mereka belum kokoh. Orang-orang Nasrani luar biasa, luar biasa. Ini data yang menyebutkan, tidak hanya omong kosong, data. Ini yang terjadi di lapangan, luar biasa sekarang. Mereka bergerak memurtadkan, menyebarkan kebatilan, menarik orang ke neraka. Maka untuk itu kaum muslimin juga jangan lupakan musibah ini. Ini musibah luar biasa. Memang kita harus perhatian dengan musibah Sumeru. Bahkan 1 doro bisa mengumpulkan puluhan juta rupiah. Namun untuk ke situ operasi jarang kali ya. Untuk dapat 10 juta aja sulit gitu. Ini untuk ini menguatkan keimanan gitu Pak ya. Orang-orang yang akan dimurtadkan gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kita mengabaikan itu, tidak. Namun ada di situ musibah yang besar yang akan mengintai kaum muslimin gitu. Ini luar biasa Pak. Maka yang punya harta nanti ditanya oleh Allah ya, pasti itu ya, yang punya harta itu ditanya oleh Allah. Ini saudara kita yang butuh bantuan gitu ya. Di zaman Rasul dahulu ada seorang Arab Baduy ya, yang baru masuk Islam. Dia minta sesuatu kepada Nabi, seekor kambing aja. Bahkan apa yang terjadi, Nabi mengumpulkan sahabatnya yang kaya ya, impakkan 1 lembah kambing buat dia, orang mu'alaf ini ya, Arab Baduy yang baru masuk Islam ini. Akhirnya apa? Itu dalam rangka ta'liful qulub. Maka mu'allaf itu artinya Pak ya, orang yang dilembutkan hatinya. Jadi diambil dari kata allafa, yu'allifu ta'lif ya. Ta'lif itu artinya mengambil hati, menyentuh hati. Makanya mu'allaf itu dapat jatah zakat harta. Salah satu dari ya 8 asnaf penerima zakat harta yang disebutkan dalam Al-Quran dalam surat At-Taubah ayat 60 itu, diantaranya adalah wal mu'allafatu qulubuhum, orang yang diambil hatinya, yakni orang yang baru masuk Islam. Ini luar biasa hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka untuk itu kami juga mengajak kaum muslimin untuk perhatian kita ya, kita ambil andil dalam dakwah ini. Ini luar biasa sekarang, dan kami alhamdulillah ya sekali sepekan, dan akan membuat program itu 1 pekan ya, kita tinggal di dalam itu. Ini luar biasa sekarang Pak, gencar pemurtadan itu luar biasa. Dan ternyata itu tidak hanya terjadi di Bangko ya, bahkan di Suban kami dengar berita juga dari ikhwan gitu juga. Luar biasa hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mereka dapat support dana ya, yang sangat besar gitu. Kita nggak tahu pasti dari mana kan. Maka untuk itu ya, kami sama-sama mengingatkan, marilah kita ya sama-sama perhatian ya kepada saudara-saudara kita yang baru masuk Islam, terutama ya, bagaimana kita memberikan sumbangsi kepada kita untuk memperkuat keimanan mereka. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lanjutkan kembali pengajian kita ini
Ini dalam rangka untuk mengingatkan kita, karena memang sekarang lagi zamannya musibah ya Pak ya. Ada musibah di Pasaman, sebelumnya musibah di Semuru gitu. Namun yang ingin kami ingatkan, jangan juga kita lupakan musibah yang menimpa di daerah Jambi ini Pak. Musibah yang jauh lebih besar, musibah yang menyangkut akidah dan keyakinan umat Islam yang akan dimurtadkan oleh misionaris ya, orang-orang yang mereka menyeru kepada agama mereka. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Umdatut Tafsir fi Mukhtasari Tafsir Ibnu Katsir yang ditulis oleh Asy-Syaikh Ahmad Syakir rahimahullahu taala. Yang mana pada pertemuan kita yang lalu kita telah masuk kepada pada ayat yang keberapa hari? Kemarin? Iya, yang ketujuh ya. 6 yang ketujuh. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Ini adalah sifat terhadap orang kafir yang sebelumnya Allah sebutkan tentang orang kafir ayat yang ke-6-nya. Innal ladzina kafaru, kata Allah, sesungguhnya orang-orang kafir itu sawaun alaihim, sama saja atas mereka. A anzartahum, apakah engkau berikan peringatan, am lam tunzirhum, atau engkau tidak berikan peringatan, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Kemudian Allah sebutkan dalam ayat yang setelahnya, kenapa seperti itu? Khatamallahu ala qulubihim, Allah telah mengunci hati-hati mereka, wa ala sam'ihim, dan atas pendengaran mereka, wa ala absarihim ghishawah, dan pada penglihatan mereka ada ghishawah. Ghishawatun itu maknanya ghitaun. Ghita itu artinya apa Pak? Penutup. Jadi pada mata-mata mereka itu ada penutup yang menghalangi mereka dari kebenaran, sehingga mereka kekeh dalam kekufuran mereka, seperti itu. Baik, kita lanjutkan pembacaan kitab tafsir ini. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain. Qala Ibnu Jarir wal haqqu 'indi fi dzalika ma sahha bi nadhirihi al-khabaru an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Thumma ruwiya an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mu'mina iza aznaba zamban kanat nuqtatun sauda'u fi qalbihi fa in taba wa naza'a wasta'taba suqila qalbuhu wa in zada zadat hatta ta'lu qalbuhu fadzaka ar-ranu alladhi qala Allah ta'ala kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Rawahu Tirmizi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Wa qala Tirmizi, dan Imam Tirmizi berkata hasanun sahih, hadis hasan sahih. Kemudian berkata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, ya, seorang penulis kitab tafsir yang diringkas tafsirnya. Ada tafsir besar namanya Tafsir At-Tabari, ya, diringkas oleh Imam Ibnu Katsir. Jadi kitab tafsir Qur'anil Azim. Ini ringkasan Pak ya dari tafsir Tabari. Dan kitab ini Umdatut Tafsir ringkasan lagi daripada kitab tafsir Imam Ibnu Katsir. Jadi ringkas-meringkas itu adalah sebuah hal yang sudah dikenal, sebuah kebiasaan para ulama terdahulu. Jadi meringkas kitab ini bukan maknanya distorsi gitu. Karena teman-teman sebelah kan menuduh Salafi, Wahabi, ya, memalsukan kitab ulama. Memalsukan di mana itu? Loh, itu ada ada manuskripnya, ada kitab itu kan ada rujukan kitab asli. Jadi kitab aslinya itu Pak tidak tercetak, ini ada namanya manuskrip, dalam bahasa Arabnya makhtutat, ya, ada makhtutatnya, itu referensinya, itu diringkas gitu seperti Riyadhus Shalihin, ya, diringkas hadis-hadisnya, dikoreksi, ditakhrij, ya, oleh Syekh Albani, ya, bukannya ya mendistorsi, beda dengan mendistorsi, ya. Kalau distorsi itu maksudnya adalah memalsukan gitu Pak ya. Misalkan dia mengatakan ini tafsir Ibnu Katsir katanya. Ternyata ya banyak perkataan Imam Ibnu Katsir yang dibuangnya, ya. Nah, bukan dia mengatakan takhrij tafsir Ibnu Katsir, dibuang pun tidak apa-apa, karena takhrij itu adalah mengeluarkan hadis-hadisnya lagi kemudian memilih gitu kan, mana yang dianggap sahih oleh yang mentakhrijnya atau yang meringkasnya gitu.
Ini terkadang sebagian kaum muslimin salah paham ya. Ringkasan dibilangnya distorsi, ya tahrif kalau dalam bahasa Arabnya. Dibilangnya tahrif gitu ya. Dibilangnya menyelewengkan kitab kan gitu. Karena kan ada juga finah-finah seperti itu yang sangat luar biasa, yang tidak bisa dibuktikan kebenaran dan faktanya, datanya nggak ada, marajiknya tidak ada. Seperti itu. Jadi yang pertama sudah dibantah oleh Imam Ibnu Katsir karena sebagian Mu'tazilah, orang-orang Mu'tazilah mengatakan khatamallah itu bukan Allah yang mengunci mati hati, nggak ada itu. Itu hanyalah informasi ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya, bahwasanya orang-orang kafir itu akan apa namanya menyeleweng dari agama Allah, bukan Allah pelakunya gitu. Jadi khatamallahu itu kiasan saja kata mereka. Mereka takwil itu. Ya, karena menurut orang Mu'tazilah nggak mungkin Allah mengunci mati. Kalau Allah mengunci mati hati orang kafir, mereka menganggap itu nggak layak bagi Allah. Ini yang dibantahnya. Perbuatan Allah tersebut ya tetap itu adalah perbuatan Allah, namun Allah mengunci mati tentu ada alasannya, dasarnya, yaitu tatkala orang-orang kafir itu yang memilih pertama kali untuk memilih kekafiran gitu, untuk memilih kesesatan, maka setelah itu disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan Allah menyesatkan tanpa ada ya alasan gitu ya, nggak mungkin. Allah Maha Adil kan seperti itu. Nah, ini yang dijelaskan oleh beliau. Jadi kenapa orang-orang itu bisa kafir gitu ya, bisa menyimpang, bisa sesat, apa penyebabnya? Ini yang akan dijelaskan oleh Imam At-Tabari, Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Kata beliau, wal haqqu indi, dan yang benar di sisiku fi zalika, dalam hal ini ya, tentang tafsir ayat khatamallahu ala qulubihim. Kenapa aku orang kafir itu sampai Allah kunci mati hati mereka? Apa sebabnya gitu? Ma sahha bi nadhirihi al khabaru ya. Apa yang telah sahih, yang sebanding dengan ayat itu, yang sama semakna dengan ayat yang di atas, surat Al-Baqarah ayat ke-7 di atas. Sebuah khabar ini sama dengan hadis, hampir sama ya, khabar dengan hadis yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ruya an Abi Hurairah, kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala Abu Hurairah telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal mu'mina, sesungguhnya seorang mukmin, iza aznaba zamban, apabila melakukan dosa, sebuah dosa, berbuat sebuah dosa gitu ya, kanas nuqtatun saudau, maka akan ada noda hitam fi qalbihi, dalam hatinya. Ya, jadi setiap muslim itu kalau buat dosa apa, kalau lihat wanita misalkan, itu kan dosa juga, yang bukan mahram dengan syahwat ya. Nah, ini ada titik hitam dalam hatinya. Ya. Dan titik itu tergantung dengan dosanya. Kalau dosanya dosa syirik, ya mungkin titiknya besar gitu Pak. Ya luar biasa gitu. Ya, jadi intinya setiap orang berbuat dosa itu ada nuktah, ada titik sauda ya, hitam. Di mananya Pak? Di hatinya. Fa in taba, dan apabila dia bertobat, wa naza'a, kemudian dia meninggalkan dosa tersebut, wasta'taba, ya, kemudian dia tidak lagi melakukan dosa tersebut, betul-betul dia menyesal gitu, suqila qalbuhu, maka akan bersih, akan murni hatinya kembali. Ini pentingnya tobat. Jadi kalau orang itu kekeh dalam dosa, nggak mau tobat-tobat, hatinya bisa mati Pak. Kalau hati yang mati, bagaimana ujung-ujung bisa, yang paling parahnya hati yang mati itu bisa mencapai kemurtadan atau kekufuran, itu yang paling parah itu. Ya, sehingganya kalau hati yang mati itu la ya'riful ma'ruf, kata Rasulullah. La ya'riful ma'rufa, dia enggak tahu lagi yang ma'ruf, yang benar itu enggak tahu lagi. Ya kan? Wala yunkirul munkar, dan tidak lagi mengingkari kemungkaran. Ya kan? Yang ma'ruf justru dia anggap mungkar, yang mungkar justru dia dianggap ma'ruf. Yang baik dianggap buruk, yang buruk dianggap baik, ya. Dandutan dianggap baik, ya, orang sholat ya ke masjid ya, suara azan, nah dianggapnya nggak benar ya. Itu luar biasa itu Pak. Masa ya suara azan itu panggilan Allah, itu muazin itu adalah orang-orang utusan Allah, apa namanya itu, orang-orang yang mengajak orang ke jalan Allah itu. Jadi suara azan itu adalah suara panggilan nida ya, panggilan untuk menjalankan ajaran Islam, untuk mengajak menegakkan agama kan gitu.
Nah, terkadang ada diksi-diksi seperti itu, nauzubillah ya. Pada zaman sekarang luar biasa Pak, musibah dalam agama itu. Ya kan? Lebih baik kebakaran rumah daripada dapat musibah sesat menyesatkan seperti itu. Ya. Jadi daripada seorang itu memiliki pemahaman yang menyimpang, lebih baik dia mendapatkan musibah putus tangannya. Kalau dia sabar jauh lebih baik ya, daripada dia kufur ya, keluar daripada Islam, itu yang paling besarnya. Atau daripada dia meyakini sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam gitu. Ini luar biasa sekarang nih ya. Musibah sekarang ini nggak aja musibah dunia nih Pak, musibah agama luar biasa, musibah pemahaman sesat luar biasa Pak. Ini sangat luar biasa sekali pada hari ini. Nauzubillahi min zalik. Wa in zadat ya, apabila dia bertambah melakukan dosa, zadat maka bertambah pula noda hitam yang ada di hatinya. Hatta ta'lu qalbu, sampai hatinya ini dikuasai oleh titik-titik hitam itu, menghitam artinya kan gitu. Fadzakar ron, dan itulah ar-ron ya, alladzi qala ta'ala, yang Allah berfirman dalam surah Al-Mutaffifin ya, kalla bal, sekali-kali tidak, bahkan apa yang kalian kerjakan itu kata Allah rona adalah ron ya, ala qulubihim adalah titik-titik hitam pada hati-hati kalian, maka nu yaksibun, ini disebabkan apa yang kalian lakukan, dosa yang kalian lakukan. Jadi dosa yang kita lakukan itulah yang ron ya, ala qulubihim, titik hitam yang ada pada hati mereka, orang-orang yang berbuat dosa. Dan dosa yang paling besar tentu dosa kufur itu Pak ya. Ya. Namun sekarang orang terbalik ya. Ya, lebih mengatakan dosa korupsi itu lebih besar daripada dosa kafir ya. Padahal enggak, dosa kafir itu lebih besar Pak ya. Karena kalau dosa korupsi itu Pak ya, mungkin dia diazab sementara karena dia enggak kafir, ada kemungkinan diampuni oleh Allah. Tapi kalau dosa kekafiran enggak ada Pak ya. Orang kafir itu kekal di neraka. Nauzubillahi min zalik. Itu luar biasa. Ya, luar biasa, nauzubillahi min zalik. Makanya kita selalu berdoa ya, berdoa kepada Allah supaya kita jangan ya terkena musibah dalam agama kita. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Gitu. Ini doa yang sangat luar biasa. Wa la tusallid alaina man la yarhamuna. Ya Allah, janganlah engkau kuasakan kepada kami, jangan engkau jadikan pemimpin bagi kami orang-orang yang tidak menyayangi kami. Jangan kau jadikan bagi kami pemimpin yang zalim. Itu doa dari Rasul Pak ya. Wala tusallit alaina man la yarhamuna. Gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini rawahu Tirmizi wan Nasai. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam An-Nasai wa Ibnu Majah, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Wa qala Tirmizi, dan Imam Tirmizi mengatakan hadisun hasanun. Hadisun sahihun, hadis sahih ya. Summa qala Ibnu Jaririn, kemudian Imam Ibnu Jarir mengatakan fa akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengkabarkan. Apa kabar informasi dari beliau? Berdasarkan hadis ini Imam Ibnu Jarir mengatakan anna zunuba, sesungguhnya dosa, iza tataba'at 'alal qulubi aghlaqatha, apabila selalu mengikuti ya hati, artinya apabila selalu seseorang itu berbuat dosa terus ya, tataba'at, terus menerus dia saling ya konsisten lah istilah itu berbuat dosa gitu ya, maka dosa tersebut akan menjadi bintik hitam, menjadi noda hitam di hati kita, dan akan mengunci hati seorang, aghlaqatha, akan mengunci hati seseorang. Ini luar biasa Pak. Wa iza akhlaqatha, kemudian apabila dosa-dosa tersebut sudah mengunci hati seseorang, ataha hina izinil khatmu min qibalillahi ta'ala wattaba'u, kalau seandainya hati itu telah terkunci akibat dosa yang dilakukan oleh anak Adam ya, maka datanglah setelah itu stempel, itu al-khatmu, stempel dari Allah, sudah distempel hitam hati kita gitu ya. Ini luar biasa Pak. Kemudian hatinya itu sudah ada taba'u ya, sudah terkunci gitu. Alladzi zakarahullahu ta'ala fi qawlihi,
yang mana Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-7 ini, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah mengunci mati hati mereka dan pendengaran mereka. Itu akibat dosa yang mereka lakukan. Jadi ada kesesuaian, Pak ya. Ini bukan cocologi ya, ini tafsir ya. Karena tafsir itu memang metodologi tafsir kan dalam kitab usul tafsir kan dibahas. Mentafsirkan ayat dengan ayat dan mentafsirkan ayat dengan hadis sahih gitu. Jadi hadis tadi itu mentafsirkan ayat ini. Ya, jadi bagaimana Allah sampai mengunci hati seseorang? Karena orang berbuat dosa. Setiap orang berbuat dosa itu, maka dosa itu akan mengunci hati seorang sehingga distempel oleh Allah. Ya kan? Kemudian dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga dia tidak lagi mengenal kebaikan. Baik menurut dia, ya bertentangan dengan baik menurut Allah. Di mana kita tahu itu baik menurut Allah? Ya Al-Qur'anlah menjadi pedoman kita. Ya, ada orang mengatakan semua agama itu baik. Itu kan sudah berbeda itu dengan Al-Qur'an. Ya kan, ini ciri-ciri hatinya sudah dikunci Allah itu. Agama itu semua sama katanya. Orang yang mengatakan Islamlah agama yang paling benar, radikal katanya. Ini luar biasa nih Pak, ini sudah dikunci mati hatinya itu. Ya, meskipun dia ngaku Islam. Ini luar biasa sekarang kan seperti itu. Ya, kita itu harus toleran. Toleran itu ada, memang harus toleran memang. Namun ada batasannya. Jangan kebablasan. Sekarang kan kebablasan. Dalam masalah akidah nggak ada toleran. Masalah akidah ini, masalah iman dan kafir ini jelas. Ya kan? Yang tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, yang tidak beriman dengan rukun iman, yang tidak berislam dengan rukun Islam gitu, tidak meyakini rukun Islam, itu kafir gitu. Kalau mereka kata nggak boleh kita mengkafir-kafirkan orang, kan? Allah sudah jelas kafir gitu kan. Nah ini luar biasa nih Pak, ini musibah luar biasa dalam agama itu. Maka butuhnya ilmu. Dengan ilmulah nantinya kita bisa membentengi diri kita, hati kita. Sehingga kita ini sudah ada benteng, ilmu ini kan benteng supaya pertahanan keimanan kita kuat. Ini luar biasa, syubhat kekufuran itu luar biasa. Syubhat kekufuran, kekafiran, kesyirikan itu kan datang silih berganti Pak. Nah, dengan adanya pertahanan kita dengan ilmu Pak, kita bisa mempertahankan hati kita. Kita bisa memilah dan memilih. Ini syirik ini, jangan ini kan. Ya, dalilnya apa? Itulah butuh ilmu ya. Ini keterangannya seperti ini ya. Ini kufur ini bid'ah misalkan. Kita sudah ada benteng ya. Itu pentingnya ilmu ya. Maka yang kami sedihkan ya, itu luar biasa Pak, orang yang mau belajar Pak, nggak ada yang ngajar kan, jauh di tengah hutan tinggalnya. Dia pingin sholat, dia pingin ada yang mengajari dia sholat. Dia baru masuk Islam nih Pak, baru masuk Islam nggak tahu apa-apa gitu. Yang sebelumnya adalah kalau sukuan dalam itu agama nenek moyang ya, agama kepercayaan kepada roh-roh kan itu, ya kan? Nah, itu mereka pingin gitu ya, mereka mengeluh ya. Nanti ya tim kami akan men-share nanti ya bagaimana keluhan dari temenggungnya. Pingin sekali ada yang ngajar kami, pingin juga sholat kan gitu, tapi nggak tahu gimana gitu. Bahkan kami ke situ aja dia nanya ada bawa nasi nggak, kata ya Allah ya kasihan kali Pak ya. Dia nanya nasi, rupanya udah lama nggak makan gitu, karena biasanya kan makannya babi kan, sekarang sudah masuk Islamnya kan dilarang maka babi nggak boleh kan. Ya, untuk ininya nggak ada yang bantu gitu kan. Untuk awalnya dia nggak tahu mau buat apa gitu. Ya kan, mau beternak ikan misalkan, nggak bisa, nggak ada skillnya. Itu butuh edukasi Pak, butuh bimbingan gitu. Ya makanya kita support ya teman-teman kita yang masya Allah ya, mereka punya semangat untuk itu ya. Kemudian teman-teman yang lain ya, kita akan mengadakan besok baksos ke situ sama-sama ya. Apa yang perlu kita buat, misalnya membuat kolam ikan buat mereka ya, kita didik dulu, kita edukasi bagaimana caranya gitu ya. Ya mudah-mudahan mereka diberikan pertolongan oleh Allah Pak. Jadi ingatlah Pak ya, kalau kita membantu agama Allah nggak sia-sia Pak. Allah sudah berjanji akan menolong kita, nggak di dunia, di akhirat. Yang paling penting kan pertolongan Allah di akhirat gitu. Walaupun sekarang kita kaya raya di dunia ini, enak hidup ya, nggak susah. Tapi ternyata nggak ditolong oleh Allah di akhirat. Tentu lebih enak ditolong di akhirat. Dan Allah telah mengatakan dalam surah Muhammad, in tansurullaha yansurkum. Ini janji Allah. Allah nggak pernah memungkiri janjinya. Allah tidak pernah menyalahi janji Allah. In tansurullaha, kalau engkau menolong agama Allah
Ini termasuk menurut agama Allah, Pak. Ya kan? Kita membantu. Jadi kita berdakwah itu kajinya nggak usah tinggi-tinggi ya, nggak usah bahas kitab di situ, Pak. Di suku anak dalam itu ya kita ajarkan bagaimana sholat, langsung aja ke intinya. Bapak-bapak semuanya bisa itu. Ngajar di anaknya Iqra ya. Ngajar bacaan sholat, nggak usah bahas kitab ya. Nggak usah bahas nahwu sorof, nggak ngerti mereka ya. Baca tulis aja, oh nggak bisa gitu, Pak ya. Nah, itu, Pak. Ya jadi bapak semua ini ada berpotensial ya kalau mau gitu, Pak. Mengambil ini ya, bagian pahala yang luar biasa ini, Pak. Iya, luar biasa nih, Pak ya. Iya. Kemudian kita lanjutkan diri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya dosa itu telah menutupi hati, maka datanglah stempel dari Allah, min qibalillah, dari Allah, dari sisi Allah. Wa taba'u, dan kunci yang akan mengunci hati tersebut. Fala yakunu li imani ilaiha maslakun, sehingga tidak ada maslak, tidak ada jalan lagi untuk iman untuk sampai ke dalam hati itu. Hati yang sudah penuh dengan dosa, yang sudah distempel oleh Allah itu, yang sudah dikunci mati oleh Allah itu. Ya, enggak ada maslakun lil iman. Kayak beliau mengatakan di sini, fala yakunu lil imani ilaiha maslakun. Ya, tidak ada lagi jalan untuk iman sampai kepada hati tersebut. Ha ini kembali kepada domir, ha ini kepada qulub, kepada hati. Naam. Wala lil kufri anha ya mukhlisun, ya, makhlasun ya. Makhlasun ya, makhlas ya. Kemudian juga tidak ada ya jalan keikhlasan masuk kepada hati yang sudah tercampur dengan kekufuran tersebut. Walalil kufri, tidak ada bagi kekufuran anha darinya, yakni dari hati itu. Kalau sudah kufur hati seseorang, sudah dikunci mati, maka keikhlasan itu tidak ada lagi, kan gitu ya. Jalan keikhlasan itu tidak ada lagi. Fadzalika huwal khatmu wat taba'u alladzi zakarahu Allah fi qouli, dan itulah stempel dan kunci yang telah Allah sebutkan dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-7 ini, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah telah mengunci hati mereka, hati-hati mereka, dan atas pendengaran mereka. Artinya mereka mendengar, Pak, namun tidak bisa mendengar kebenaran. Seruan kebenaran itu nggak mau lagi mereka. Itu penyebabnya ternyata dosa rupanya, Pak. Iya. Makanya para salaf dulu ada di antara mereka itu ketiduran nggak tahajud, Pak. Kok nggak bisa nggak tahajud gitu? Maka mereka koreksi, ternyata ada satu dosa yang pernah mereka lakukan. Padahal itu bukan dosa besar, dosa kecil aja. Misalnya ngejek kawan ya, gitu ya. Malamnya ketika ketiduran dia menangis ya. Orang salaf ahli ibadah, ahli ilmu, ahli ibadah. Ya. Jadi kalau seandainya kita tertinggal ibadah yang kita lakukan, nah itu pasti karena dosa itu, Pak. Ya. Maka solusinya adalah ini, fa in taba, tobat, Pak. Solusinya. Setiap kita pasti salah, pasti berdosa, itu pasti, Pak. Nggak kemungkinan lagi. Hanya Nabi dan para Rasul saja yang tidak berdosa. Para sahabat saja secara personal pernah berbuat salah. Namun sahabat orang yang sangat bersegera dalam tobat gitu. Beda dengan kita ya. Kita lama tobat ya, ntar aja ya kalau udah tua kan gitu. Sebagian kita ya, bukan kita semua, enggak sebagian gitu ya. Padahal dia nggak tahu ya, rupanya sebelum tua sudah datang ajalnya. Kan nggak tahu, Pak ya. Ajal itu rahasia Allah, ketentuan Allah, dan Allah telah menetapkan ajal seseorang itu 50 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Seperti yang telah kita jelaskan kemarin ya, hadis tentang takdir kemarin, Sahih Muslim gitu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, nadhirut tabai wal khatmi ala ma tudrikul absaru minal aw'iyati waz zurufi allati la yusilu ila ma fiha illa bifadli dhalika annaha thumma halliha fakadzalika la yasilul imanu ila qulubi man wasafa Allahu annahu khatama ala qulubihim illa ba'da fadhihi khatimahu wa hallihi ribatahu ya. Kata beliau rahimahullahu taala, dan
yang semisal, yang sebanding. Nazir itu artinya yang sebanding, yang semisal ya, dengan kuncian dan stempel alama tudrikul absar ya, apa yang bisa dicapai oleh penglihatan, minal aw'iyati wa zurufil lati la yusilu ila ma fiha, yang terdapat pada apa namanya itu, jadi ada sesuatu yang apa namanya itu, yang tidak bisa dicapai oleh penglihatan ya, sesuatu yang tertutup ya. Baik contohnya di sini adalah aw'iyah, dibuat beliau ya, sesuatu yang tertutup itu misalkan bejana ya, ataupun amplot, ini bisa diartikan amplot juga ya, atau sesuatu yang digunakan untuk distempel ya. Allati la yusilu ila ma fiha, yang tidak akan sampai kepada bejana tersebut, kepada amplot tersebut, illa bi fadli dzalika, kecuali dengan ya membuka stempel tersebut. Nah, jadi kalau seandainya suatu surat sudah distempel misalkan, jadi bagaimana cara bukanya ya, maka harus dibuka, harus apa namanya itu, harus dibuang stempelnya gitu ya. Tsumma halliha ya, kemudian dengan diuraikan ya, dengan apa namanya itu, dirusak segelnya gitu ya. Jadi kalau seandainya hati kita sudah distempel oleh Allah SWT akibat dosa yang kita lakukan, maka tidak akan bisa lagi hati yang seperti itu kecuali dibuka ya, stempel yang menstempel hati itu, yang telah menutupi hati itu, dengan apa? Dengan taubat gitu. Nah, dengan bertobat gitu. Fakadzalika la yasul imanu, dan demikian pula tidak akan sampai keimanan ila qulubi man wasafallah, kepada hati yang Allah telah sifatkan annahu khatama ala qulubihim, bahwasanya Allah telah mengunci atas hati-hati mereka. Hati-hati orang tersebut telah Allah kunci gitu, tidak akan sampai keimanan kepada mereka. Namun bisa sampai illa ba'da fadli khatimahu, kecuali sesudah dibuka kuncinya itu ya, kunci yang menutupi hati itu bisa Pak. Namun kata beliau setelah dibuka bisa, namun bukanya bukan dengan ya, bukan dengan apa, kunci 14 Pak ya, bukan dengan kunci Inggris tapi membukanya dengan apa Pak? Taubat. Hatta orang kafir pun dia murtad misalkan, bisa tobat, bisa, selama dia belum mati bisa tobat ya, kembali kepada Islam. Wa halli ribatahu, kemudian menguraikan, melepaskan ya ikatannya ya. Jadi hati seseorang yang kafir itu Pak sudah diikat dengan dosa-dosa gitu. Kenapa hati itu bisa menjadi kafir, hatinya nggak menerima Islam? Karena sudah banyak dosanya luar biasa Pak. Mungkin dia mulai dari dosa kecil sampai dosa besar ya kan, dia sudah ya minta kepada selain Allah, misalnya ngerjain sesajen, sujud kepada pohon, misalnya minta kepada pohon, itu kan dosa yang besar, itu sangat besar kunciannya dalam hati seseorang. Bisakah dia bertobat? Bisa, dengan melepaskan ikatan-ikatan itu ya. Kalau dia sebelumnya musyrik, berbuat kesyirikan misalkan, dia bertobat, tinggalkan itu, jangan diyakini, jangan dipercayai gitu. Ini sebelumnya dia melakukan kekufuran, tinggalkan itu, kembali kepada Allah. Kalau dia kembali kepada Allah, fa'in taba ya, fa'in taba wa naza'a, apabila dia bertobat dan melepaskan dosa-dosa yang dilakukan, dia tidak lakukan lagi ya, suqila qalbuhu, maka hatinya bisa menjadi bening ya, bisa menjadi bersih seperti itu. Lazan ya, karena sudah masuk waktu Isya, kita sambung nanti sedikit setelah salat Isya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat, rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin wal muslimat sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah. Kita kembali melanjutkan pembahasan kita, membacakan kitab Umdatut Tafsir
fi mukhtasari tafsir Ibn Katsir. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa'lam anna al-waqfa at-tamma ala qawlihi khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Sampai di situ. Itu namanya al-waqfu tam, waqaf yang sempurna. Jadi beliau mengatakan wa'lam, ketahuilah sesungguhnya bentuk wakaf yang sempurna adalah pas pada firman Allah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Waqaf itu masdar dari kata waqafa, ya. Ya, waqafa yaqifu, ya. Waqfan, waqifun gitu ya. Jadi berhenti, berdiri gitu. Berhenti maksudnya. Jadi bentuk waqaf yang sempurna adalah sampai wa ala sam'ihim. Ini namanya waqaf yang sempurna kata beliau. Kemudian setelah berhenti di situ lanjut wa qauluhu dan wa qaulihi dan firman Allah wa ala absarihim ghishawah. Di situ ada waqaf lagi, ada di situ ya apa namanya itu tanda waqaf gitu. Jumlatun tamatun, ini ada sebuah kalimat yang sempurna. Jadi khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, ini jumlah, ini jumlah mufidah ini. Ini jumlah tamah. Ini kalimat yang sempurna, ya. Kemudian wa ala absarihim ghishawah, ini juga jumlah tamah. Jumlah itu kalau dalam bahasa Arabnya jumlah, dalam bahasa kita kalimat. Jumlah itu bukan jumlah hitungan, bukan ya. Jumlah di sini artinya kalimat gitu. Ini kalimat yang sempurna itu. Jadi ada dua aja ya. Kenapa kita wakafkan wa ala samihim? Nah, ini ada alasannya, disebutkan oleh Imam Ibn Katsir rahimahullah. Fa inna tab'a yakunu 'ala al-qalbi wa 'ala sam'i. Karena bentuknya al-khatam itu bermakna at-taba', di kunci hati itu, ini hanya terjadi pada hati dan pendengaran. Sehingganya berhenti sampai wa 'ala sam'ihim. Ini ya, fa inna tab'a ini adalah makna dari khatam ya. Khatam itu artinya distempel, dikunci hati ya. Jadi penguncian itu ya, toba itu ya, Allah mengunci hati itu, ini hanya terjadi pada hati dan pendengaran. Nah, namun pada penglihatan apa? Ini sambungan dari firman Allah ini, wa ala absarihim ghishawah. Wal ghishawatu hiyal ghita. Sedangkan pada penglihatan itu Allah tutup. Ada ghishawah. Ghishawatun itu artinya ghitaun, penutup. Dan penutup itu takunu 'alal basari. Ini terdapat pada mata, penglihatan gitu. Qala Ibnu Jurayjin al-khatamu 'alal qalbi wa sam'i, ya, bentuk penguncian hati itu, bentuk penguncian itu terdapat pada atas hati dan pendengaran. Jadi hati itu yang khatam Allah ya, yang Allah kunci gitu ya, yang Allah stempel dia. Dan pendengaran. Wal ghishawatu, dan ghishawah yang ditutup itu, penutup itu terdapat pada apa? Alal basari. Ini terdapat pada penglihatan. Sehingganya wakaf yang sempurna di kalimat ini. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, berhenti. Nah, karena maknanya nanti sempurna apa ya? Karena khatam Allah, khatam di situ, di sini terdapat pada apa Pak? Terdapat pada apa? Qulub wa sama', ya, hati dan pendengaran. Namun ghishawah, apa arti ghishawah? Penutup. Jadi Allah tutupi mata orang kafir itu. Ya, dari melihat apa Pak? Dari melihat kebenaran. Matanya melihat memang, nampak dia ya. Enggak buta dia, namun dia buta dari kebenaran. Buta dari keislaman itu orang kafir ya, atau pelaku bid'ah, buta dari sunnah ya, karena matanya sudah ditutupi dengan amalan-amalan bid'ah. Pelaku maksiat buta dengan kemaksiatannya ya kan, karena dia sudah senang dengan kemaksiatannya ya. Orang yang suka zina, dia sudah buta dengan perbuatan enak katanya ya. Kita kan suka sama suka kan, itu alasannya, padahal itu haram ya.
Jadi sudah buta dia melihat kebenaran itu. Ya. Atau buta dengan perasaan, ada juga Pak. Padahal itu boleh dalam Islam, namun karena perasaan nggak mau dia. Ya, contohnya apa Pak? Iya, daena, termasuk juga ta'addud ya. Nah, ya. Itu kan boleh dalam Islam. Maka dianjurkan fankihu ma taba lakum minan nisa. Ya, masna wa thulatha wa ruba gitu kan. Iya. Namun kalau engkau merasa tidak bisa berbuat adil ya, maka cukup satu saja. Tapi ya coba dulu Pak, baru bisa kita tahu adil enggak gitu. Tapi belum, ya kan, dia sanggup secara finansial, badannya sehat kuat ya, sesudah merasa nggak bisa adil, itu kan suuzon namanya. Ya, suuzon terhadap diri sendiri gitu. Belum dicoba udah ngaku kan nggak bisa berbuat adil. Kapan kita tahu ya? Kan gitu. Ya, jadi adil itu tidak adil perasaan nggak. Rasulullah saja nggak bisa berbuat adil kalau perasaan gitu kan. Pasti ada kecenderungan pada salah satu istri beliau gitu. Namun adil di sini adalah dalam pakaian, makanan, pangan, sandang gitu ya, papan ya, tempat tinggal gitu. Nah, ini. Dan adil itu Pak tidak harus selalu sama, enggak. Adil itu sesuai. Ya, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Misalkan R1 anaknya 3, R2 1. Ini belanjanya nggak mesti sama. R1 sebulan 2 juta misalkan. Memang dia punya 5 anak gitu kan. Kebutuhannya seperti itu. Nah, gitu. Jadi yang adil itu tidak mesti sama. Yang adil itu sesuai porsinya, sesuai standarnya, sesuai kebutuhannya kan gitu. Ini juga termasuk itu Pak ya. Iya, ini termasuk juga dibutakan ya. Nah, maka kita harus betul-betul ya berlindung kepada Allah daripada syubhat-syubhat yang seperti ini. Terkadang itu syubhat juga ya, orang-orang misionaris itu Islam itu lihatlah gitu. Nah, bahkan dicerca, dihina Nabi Muhammad. Nabinya orang Islam nih gini-gini ya, banyak nian istrinya katanya. Ya kan? Nauzubillah. Nah, kalau umat Islam enggak munafik gitu ya. Memang manusia itu butuh itu gitu ya. Maka disyariatkan jangan lebih dari 4. Ya, kalau orang agama lain dia mereka melarang nikah, namun di luar mereka kawin sering gitu. Nauzubillah min zalik. Ini yang terjadi kenyataan nih Pak. Ya, fakta yang bisa dibuktikan gitu ya. Dengan berita dan data yang ada gitu. Kemudian kata beliau, qala Allah Ta'ala, fa iyyasha'illahu yakhtim ala qalbik. Kalau seandainya Allah mengendaki, Allah bisa mengunci atas hati engkau. Wa qala, kemudian Allah berfirman, wa khatama ala sam'ihi, Allah mengunci atas pendengaran mereka, wa qalbi, pendengarannya, dan wa qalbi, dan hatinya. Wa ja'ala ala basari ghishawatan, dan Allah menjadikan pada penglihatannya penutup. Ghishawatan sebagai maf'ulun bih di sini ya. Qala Ibnu Jurayj, qala Ibnu Jaririn, berkata Imam Ibnu Jarir, kata beliau, wa man nasaba ghishawatan min qali wa ala basari ghishawatan yahtamilu annahu nasabaha bi itmari fi'lin taqdiruhu wa ja'ala ala absarihim ghishawatan. Gini. Kemudian kata Imam Ibnu Jarir, dan di antara ulama ya, di antara sebagian ulama ya, yang menasabkan kata ghishawah, dia tidak baca ghishawatun, namun dia baca ghishawatan. Ya kan? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, ya kan, wa ala absarihim ghishawatun. Yang benarnya marfu dia ghishawatun, namun ada di antara ulama yang menasabkannya. Jadi nasab ini ya adalah salah satu i'rab gitu ya. Ini khusus ilmu nahwu ya Pak ya, yang udah belajar ilmu nahwu aja ya. Iya. Jadi kata Imam Ibnu Jarir, dan di antara ulama ada yang memansubkan kata ghishawah ini menjadi ghishawatan, bukan ghishawatun. Ya. Min qouli, dari firman-Nya Allah, wa ala absarihim ghishawatan, ada yang menasabkannya. Yahtamilu annahu nasabaha, ini ada kemungkinan ya. Ada ihtimal, ada kemungkinan bahwasanya dia menasabkannya karena ada fi'il yang dimatmur, yang disembunyikan, bi'itmari fi'lin, dengan menyembunyikan fi'il. Takdiruhu, takdir fi'il itu adalah wa ja'ala. Jadi ada fi'il ja'ala di situ, namun dihapus.
Jadi ada kata wa ja'ala ala absarihim ghishawatan. Jadi ghishawatan sebagai maf'ulun bih dari ja'ala gitu. Namun ja'alanya dihapuskan seperti itu. Ini alasan yang pertama. Jadi ada ulama yang menasabkan ghisyawah menjadi ghisyawatan ya dengan apa? Sebagai maf'ulun bih yang mana amilnya disembunyikan. Takdirnya adalah ja'ala. Gitu, Pak. Wa yahtamilu an yakuna nasaba 'ala tibai 'ala mahallin wa 'ala sam'ihim. Kaqouli ta'ala wa hurun 'ainun ya. Kemudian alasan yang kedua ada kemungkinan yang menasabkan kata ghisyawah itu adalah mengikuti kedudukannya gitu. Apa kedudukannya? Dia itu nasab diakibatkan karena ada huruf jar yang dihapus. Itulah yang dikenal dengan istilah ulama nahwu mansubun ala naz'il khafdi. Ya, ini di kitab nahwu yang agak tinggi ya, kalau yang belum paham ya Pak ya ini diharapkan belajar nahwu gitu ya. Dia itu dinasabkan karena ada huruf jarnya yang dihapus gitu. Iya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala wa hurun 'aina. Ini kata ainun ini kenapa dia marfu ya? Karena dia mengikuti kata hur sebelumnya dan dia ini tabi dari kata hur ya. Iya. Nah. Boleh jadi dia di sini adalah sebagai apa namanya itu sebagai badal ya dari kata hur ini. Iya, ini dan badal itu termasuk pengikut ya yang mengikuti kata sebelumnya gitu. Dari sisi i'rabnya, kemudian dari sisi ma'rifah nakirahnya, dari sisi jamak mufrad dan jamaknya atau musannanya kan seperti itu. Ini ya wallahu alam bissawab. Thayyib ya, karena mengingat waktu juga ya sudah hampir jam 8:30. Nah, mungkin sebelum kita tutup ya ini ada hadiah ya dari Jambi Bertauhid ya Pak ya. Ya mudah-mudahan kru Jambi Bertauhid selalu diberkahi oleh Allah dan diberikan kesehatan ya, sehat dunia apa di dunia dan juga diberikan keselamatan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini ada 3 hadiah. Ya, yang pertama ini ya parfum ya. Kemudian ada ini Pak zikir pagi petang berbahasa Indonesia. Ini ada kitab bahasa Arab yaitu kitab Syarhul Qawaidil Arba ya. Yang ditulis oleh Syekh Saleh Al-Fauzan ya, kitab syarahnya 4 kaidah dalam memahami asyirku, kesyirikan dan tauhid dan kesyirikan gitu.